Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya di Fikri Pasifik. Saya Arisa Azhara. Saya Siti Nurhasana. Saya Naila Anissa Akmalia. Kami ingin menerangkan materi analisis konsumen dan strategi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Naila Anissa Akmalia dengan NPM 2022 14500-488. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi berikut ini, yaitu poin pertama, peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pasar, poin kedua yaitu kerangka kerja analisis konsumen, poin ketiga tingkatan analisis konsumen, dan poin keempat analisis konsumen dan strategi pemasaran. Peran riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran. Riset dan analisis konsumen dalam strategi pemasaran memiliki peran penting dalam strategi pemasaran karena dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan, preferensi, perilaku, dan motivasi konsumen. Berikut ini adalah beberapa peran riset dan analisis konsumen, diantaranya terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada Consumer Research and Analysis. Consumer Research and Analysis atau yang biasa dikenal dengan riset dan analisis konsumen adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemasar. Tujuannya agar perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang efektif untuk membantu dalam memahami bagaimana produk atau layanan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Consumer Research and Analysis ini meliputi praktik mengidentifikasi preferensi, sikap, motivasi, dan perilaku pembelian pelanggan sasaran berdasarkan segmen afektif, kognitif, behavior, dan environments. Poin kedua yaitu adanya marketing strategy development. Marketing strategy development atau biasa disebut dengan pengembangan strategi pemasaran adalah suatu proses merancang dan mengimplementasikan rencana pemasaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Marketing strategy development ini meliputi langkah-langkah yang direncanakan untuk mempromosikan produk atau jasa, menjangkau target pasar yang tepat, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Poin ketiga yaitu marketing strategy implementation. Marketing strategy implementation atau biasa disebut dengan implementasi strategi pemasaran adalah suatu proses mengimplementasikan rencana pemasaran yang telah dirancang dalam strategi pemasaran. Dengan kata lain, marketing strategy implementation ini adalah proses penerapan dari marketing strategy development. Dan yang terakhir yaitu consumers, di mana consumers ini terdiri dari 4 macam, yaitu consumers affect atau konsumen afektif. Yang kedua ada consumer cognition atau konsumen kognitif. Yang ketiga ada consumers behavior atau perilaku konsumen, dan yang terakhir ada consumers environments atau lingkungan konsumen. Yang pertama, consumer affect. Consumer affect atau biasa disebut dengan konsumen afektif adalah merupakan konsumen yang memiliki perasaan terhadap rangsangan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas mereka. Konsumen afektif ini lebih mementingkan hal-hal yang bersifat perasaan atau stimulus. Respon dari afektif sendiri ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Kemudian consumer cognition atau konsumen kognitif adalah konsumen yang memiliki pengetahuan atau knowledge yang tinggi, di mana pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan merupakan hasil pikiran seseorang tentang sesuatu yang mereka percaya. Yang ketiga ada consumer behavior atau biasa disebut dengan perilaku konsumen, adalah cara individu atau kelompok konsumen dalam memilih, menggunakan, dan membuang produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Consumer behavior ini meliputi berbagai aspek termasuk faktor psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan konsumen. Dan yang terakhir yaitu consumer environment atau lingkungan konsumen, adalah suatu hal-hal yang merujuk pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Lingkungan konsumen sendiri terbagi menjadi 2, yakni lingkungan konsumen sosial dan lingkungan konsumen fisik. Lingkungan konsumen sosial meliputi tindakan dalam budaya,
subbudaya, kelas sosial, grup referensi, dan keluarga yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan konsumen. Sedangkan lingkungan konsumen fisik sendiri dibagi lagi menjadi dua, yakni lingkungan fisik spasial yang meliputi layout toko, posisi toko, produk, dan interior design. Sedangkan lingkungan konsumen fisik non-spasial ini meliputi waktu, cuaca, dan pencahayaan. Consumer environments ini sangat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Maka, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa consumer affect atau konsumen afektif dengan consumer cognition atau konsumen kognitif memiliki hubungan yang sangat erat walaupun keduanya merupakan sistem yang terpisah. Dikarenakan sistem afektif bereaksi secara berkelanjutan pada pengetahuan kognitif dan sistem afektif pula bereaksi secara kuat mempengaruhi keputusan. Begitupun dengan consumer behavior. Consumer behavior dan consumer environments ini memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Karena consumer behavior lebih kepada perilaku konsumen itu sendiri, sedangkan consumer environments lebih kepada lingkungan konsumen yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau layanan jasa. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dida. Perkenalkan, nama saya Dida Viga Pasifik dengan nomor MPM 2022-1450-1500. Yang pertama adalah kerangka kerja analisis dan konsumen. Kerangka kerja dan analisis konsumen adalah alat yang digunakan untuk memahami perilaku dan kebutuhan konsumen. Analisis ini penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Komponen kerangka kerja dan analisis konsumen. Yang pertama ada segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan pembagian pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi dan geografi, psikologi, dan perilaku. Yang kedua adalah penargetan pasar, yaitu memilih salah satu atau lebih segmen pasar untuk dijadikan target pemasaran, memfokuskan upaya pemasaran pada segmen yang paling potensial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga ada positioning, yaitu menetapkan posisi produk untuk merek di benak konsumen relatif terhadap pesaing. Ini bertujuan membangun citra produk yang unik dan berbeda di pasar. Yang keempat adalah marketing mix, yaitu mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yaitu yang kedua adalah menentukan harga yang sesuai dengan nilai dan dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga tempat, menentukan saluran distribusi yang efektif untuk menjangkau konsumen. Selanjutnya promosi, untuk mengkomunikasikan manfaat produk kepada konsumen melalui berbagai saluran. Selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan keunggulan internal perusahaan. Yang kedua adalah kelemahan, yaitu identifikasi kekurangan internal dari perusahaan. Selanjutnya yaitu peluang, identifikasi faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ancaman, identifikasi faktor eksternal yang bisa menjadi penghambat. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Definisi yaitu mengevaluasi kekuatan, kelemahan pesaing serta strategi yang mereka gunakan. Ini bertujuan menemukan peluang untuk diferensiasi dan strategi bersaing yang efektif. Yang ketujuh analisis tren, yaitu mengidentifikasi dan mempelajari tren utama di pasar dan mempengaruhi perilaku konsumen. Tujuannya itu mengantisipasi perubahan dalam preferensi konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran. Yang kedelapan adalah mengumpulkan umpan balik dari konsumen tentang produk layanan yang bertujuan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan kepuasan dan kepuasan konsumen. Perkenalkan, nama saya Alisa Azara dengan MPM 2022-1450-0502. Selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan analisis konsumen. Tingkatan analisis konsumen merujuk pada berbagai tingkatan atau jenis analisis yang dilakukan untuk memahami perilaku, preferensi, dan keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada tingkatan analisis konsumen. Tingkatan analisis konsumen terbagi menjadi 4.
yaitu ada masyarakat atau societies, yang kedua ada industri, yang ketiga ada segmen pasar, dan yang keempat ada individual konsumen. Yang pertama, masyarakat atau societies. Hubungan antara masyarakat dengan tingkatan analisis konsumen sangat erat karena analisis konsumen membantu memahami perilaku dan preferensi konsumen dalam masyarakat. Dengan memahami tingkat analisis konsumen, perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta meresponnya dengan produk atau jasa yang sesuai dengan melakukan pengembangan produk atau layanan, memperbaiki strategi pemasaran guna meningkatkan kepuasan konsumen terhadap produk perusahaan tersebut. Yang kedua ada industri. Industri dan tingkatan analisis konsumen saling terkait karena analisis konsumen membantu industri memahami pasar dan konsumen yang menjadi targetnya. Hubungan industri dengan analisis konsumen meliputi pengembangan produk, strategi pemasaran, inovasi produk, peningkatan kepuasan pelanggan atau konsumen, dan dengan begitu tingkatan analisis konsumen membantu industri untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar dengan memahami konsumen secara mendalam. Yang ketiga ada segmen pasar. Segmen pasar mengacu pada pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Hubungan antara segmen pasar dan tingkatan analisis konsumen sangat erat karena analisis konsumen membantu dalam memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen di berbagai segmen pasar. Segmen pasar terdiri dari segmentasi pasar, targeting atau menargetkan suatu segmen pasar, positioning, dan pengembangan produk. Yang keempat, ada individual konsumen. Individual konsumen merujuk kepada orang-orang secara individu yang melakukan pembelian produk atau layanan untuk kebutuhan pribadi atau keperluan mereka sendiri. Individual konsumen terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama itu analisis individual. Analisis individual merupakan tingkatan analisis konsumen memungkinkan perusahaan untuk menganalisis perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen secara individual. Yang kedua ada personalisasi. Personalisasi melalui analisis konsumen, perusahaan dapat mempersonalisasikan produk, layanan, dan strategi pemasaran untuk sikap individual konsumen. Yang ketiga, ada pemahaman yang mendalam. Dengan menggunakan tingkatan analisis konsumen, perusahaan dapat memahami motivasi, preferensi, dan keputusan pengambilan setiap individual konsumen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada peningkatan kepuasan konsumen. Dengan memahami individual konsumen melalui analisis yang mendalam, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dengan menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing konsumen. Selanjutnya dibacakan oleh Siti Nurhasana. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dengan NPM 2022-14500-495. Yang pertama adalah pengertian analisis konsumen. Analisis konsumen adalah proses memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Menurut Loudon dan Della Bita, perilaku konsumen adalah sistem pengambilan keputusan dan aktivitas fisik individu yang melibatkan individu itu sendiri dalam menilai, memperoleh, memakai, bahkan mengabaikan beberapa produk atau layanan. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi seperti usia, pekerjaan, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua, faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Yang ketiga, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Yang keempat, faktor budaya seperti budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan konsumen. Yang
Yang pertama, pengenalan masalah, yaitu menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Yang kedua, pencarian informasi, yaitu mencari informasi terkait produk atau jasa. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu membandingkan berbagai pilihan berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, keputusan pembelian, yaitu memilih produk atau jasa tertentu. Yang kelima, perilaku pasca pembelian, yaitu mengevaluasi kepuasan terhadap produk atau jasa yang dibeli. Yang keempat adalah segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi, memisahkan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dengan karakteristik atau kebutuhan yang sama. Yang kedua, penargetan, memilih segmen yang paling potensial untuk ditargetkan dengan mengevaluasi setiap segmen dan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Yang ketiga, posisi, menciptakan citra atau identitas produk di benak konsumen dalam segmen target. Kesimpulannya adalah riset dan analisis konsumen merupakan komponen kritis dalam strategi pemasaran yang sukses. Dengan menerapkan kerangka kerja analisis konsumen yang tepat dan memahami tingkat analisis yang relevan, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terarah dan berorientasi pada pelanggan sehingga meningkatkan peluang sukses di pasar yang kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan salah perbuatan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.